Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Opor dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fidatul Azkia dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Anton Haryadi SPDI yang kini mengajar di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Tempurjo. Mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu ya, Guru Madin itu pasti gitu. Guru Madin adalah orang yang mengajar di sekolah Islam yang berfokus pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Tugas seorang guru Madin juga mencakup pengajaran dan penjelasan mengenai Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Guru Madin pun juga bertanggung jawab untuk membimbing siswanya dalam hal mencetak akhlak yang baik atau akhlakul karimah dan membawa siswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arabnya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Ramadan, bagaimana Bapak memutuskan untuk menjadi guru Madin, lalu apa motivasi Bapak dan siapa sih orang yang menginspirasi Bapak untuk mengajar Madin menjadi guru bahasa Arab? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Rosida yang telah bisa hadir di sini bersilaturahim. Yang salah satunya adalah untuk melaksanakan salah satu amanah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, untuk melaksanakan bookingsnya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa menemani Mbak Rosida untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tugas di Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tempurjo ini bagian dari hasil tugas yang mulia, di mana sebelumnya di tahun 2013 berawal dari situ, itu ada salah seorang ustadz dan ustadzah yang pada waktu itu menyampaikan bahwa untuk meneruskan amanah menjadi pendidik di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Tempurjo itu menyampaikan bahwa di tahun 2012 itu ada yang meninggal dunia, dan pada waktu itu saya diamanai untuk menjadi guru Madin, dan sampai saat ini saya menjadi salah satu bagian dari pendidik di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Tempurjo. Dan alhamdulillah dengan berbagai rintangan ataupun yang namanya pendidik itu ada senangnya, ada dukanya juga. Tapi kita optimis bahwa yang namanya pendidik, yang namanya menyampaikan satu ilmu itu akan diberikan imbalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi inspirasi saya untuk melanjutkan amanah sebagai guru Madrasah Diniyah, khususnya di Madrasah Diniyah itu mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Ada beberapa tokoh yang sebelumnya menginspirasi saya untuk menjadi pendidik di Madrasah Diniyah. Salah satunya adalah Ustadz Bukhari, di mana beliau itu satu mempunyai kegigihan dan semangat, walaupun sudah belum begitu sepuh sebenarnya, tapi semangat beliau itu untuk menyampaikan pelajaran dalam hal ini khususnya ilmu bahasa Arab itu sangat mumpuni.
Dalam hal ini beliau mulai dari tahun ke tahun itu mempunyai semangat yang luar biasa. Dan pada waktu di Madrasah Diniyah pun saya dulunya alumni juga di situ tahun 1990. Jadi alumni Madrasah Diniyah dan Pak Bukhari itu sebagai pengajar juga. Maka dalam hal ini di situ terdapat satu semangat bahwa wong yang sepuh aja semangat, apalagi yang muda. Jadi itu satu hal yang menginspirasi saya untuk selalu istiqomah dalam mengajarkan atau menyampaikan ilmu. Dalam hal ini ada berkaitan dengan bahasa Arab di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Temurjo. Bagaimana sih Pak peran seorang guru bahasa Arab di Madrasah Diniyah ini? Untuk perannya memang sebenarnya tidak hanya menjadi pendidik saja, tapi juga sebagai suri tauladan. Karena apa? Di Madrasah Diniyah itu kompleks ya, artinya kompleks itu santrinya pun tidak hanya dari lingkungan madrasah itu sendiri, tetapi juga ada dari luar madrasah, dan itu latar belakangnya tidak hanya lulusan madrasah, tapi ada yang dari sekolah dasar, jadi umum, sehingga memungkinkan untuk mengenal bahasa Arab itu sendiri di Madrasah Diniyah itu agak berat, walaupun sebenarnya bisa diatasi karena memang semuanya yang penting adalah niat yang kuat untuk belajar ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama Islam tentunya, dan lebih spesifiknya adalah ilmu bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bagian terpenting dari bagian beberapa ilmu yang ada yang diajarkan di Madrasah Diniyah Muhammadiyah seperti ini. Lalu bagaimana sih Pak Bapak menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran bahasa Arab di Madinah? Ya, jadi di Madrasah Diniyah itu untuk saat ini yang sering kita lakukan, dalam ini saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab itu kita sampaikan modul. Dalam hal ini adalah kitab, di mana kitab tersebut kita pilih yang sederhana sehingga tidak berbasis tata bahasa saja, akan tapi juga di dalamnya itu ada satu bagian atau pelajaran yang bisa atau mudah dimengerti oleh santri. Satu contoh misalkan kita lebih menyampaikan itu kaitannya dengan kosakata yang sulit, dan itu tidak terlalu banyak, sedikit. Jadi kita persiapkan dulu materinya di setiap akan mengadakan pembelajaran, dan itu yang sederhana sehingga murid atau santri itu bisa menyerap dari apa yang kita sampaikan itu dengan mudah. Jadi intinya sederhana, tidak begitu sulit. Lalu di Madinah itu apa ada kurikulum pendidikannya Pak? Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kurikulum yang kita jalankan dari Kementerian, akan tetapi sementara kita kolaborasi. Jadi kurikulum mandiri, dan kita gunakan juga untuk di sebagian kelas itu kurikulum dari Kementerian, sehingga belum maksimal dari kurikulum yang ada di Kementerian itu kita terapkan. Yang kita terapkan yang paling dominan itu dari kurikulum mandiri, dimana kita mengadopsi dari kitab-kitab yang dulu pernah kita pelajari, dimana materinya itu terlalu tidak terlalu sulit sehingga mudah dipahami oleh santri. Dan insya Allah sampai saat ini kurikulum yang
diterapkan di madrasah diniyah itu tetap didominasi kurikulum mandiri itu. Jadi tidak mengadopsi secara khusus dari kurikulum komunal. Walaupun sebenarnya juga seperti itu. Mungkin ada tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi atau dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Baik. Jadi di madrasah diniyah itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa santrinya itu kan kompleks ya. Ada yang dari umum, SD ataupun MI ataupun MTS, ada SMP. Maka ini tantangan tersendiri. Karena kalau di kelas jenjang yang awal, kelas 1, 2 sampai kelas 3 itu santrinya kadang kalau dari sekolah umum itu agak sulit untuk menerima pelajaran wabil khusus tentang bahasa Arab. Nah, ada beberapa solusi yang kita terapkan di situ. Jadi mulai dari kelas awal itu kita ada yang namanya pelajaran hijaiyah, ada pelajaran yang namanya itu bagian-bagian dari pelajaran bahasa Arab nanti ke depannya. Sehingga kita terapkan di kelas 1, terus nanti kelas 2 naik lagi, sudah ada pelajaran bahasa Arab yang sederhana, dan nanti ditingkatkan lagi di kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan dalam hal ini itu kita harus sabar, karena salah satu solusi kalau menghadapi santri yang tidak cepat bisa itu ya satu sabar dan sering diulang. Kalau nggak diulang terus tidak sabar itu nanti juga tidak akan ada hasil yang maksimal. Ya kita salah satunya ya itu tadi sabar dan tetap membuat satu modul yang bisa dimengerti dan mudah untuk diterapkan di madrasah diniyah dan tentunya dipahami oleh santri dan santriwati di madrasah diniyah. Kalau seumpama ada siswa yang emang kurang termotivasi atau kurang suka gitu Pak dalam pelajaran bahasa Arab sampai mungkin besok jadwalnya bahasa Arab dan nggak masuk niku, motivasi dari Bapak sendiri niku pripun? Ya, pernah saya sampaikan ke santri itu jangan patah semangat belajar bahasa Arab, karena kita tahu bahwa bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran maka harus bisa itu bahasa Arab. Maka anak-anak itu kadang ya guyonannya kalau pelajaran bahasa Arab tidak masuk. Nah, itu kita semangati. Tidak usah takut, bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran dan kita sering baca Al-Quran setiap hari. Maka harus bisa, jangan takut. Karena kalau takut nanti gimana mau baca Al-Quran? Kalau kita tidak bisa bahasa Arab kan itu. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan hadis pun juga bahasa Arab. Maka harus kita sampaikan terus-menerus sehingga santri itu kadang ya karena sering diingatkan dan ada motivasi untuk itu maka semangat. Dan intinya adalah ilmu itu tidak bisa langsung dipahami, artinya harus bertahap. Dulu Pak Lin sendiri juga awalnya tidak paham tentang bahasa Arab, tapi karena belajar dan belajar itu salah satu motivasi kepada santri dan saya terapkan sampai dan alhamdulillah santri beberapa santri yang ada alhamdulillah sudah mulai semangat, walaupun memang dalam satu kelas itu tidak semuanya semangat, memang ada yang ingin semangat, ada yang tidak, seperti itu. Lalu apa sih Pak manfaat kita untuk belajar bahasa Arab itu? Manfaatnya banyak. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa manfaat dari kita belajar bahasa Arab itu salah satunya kita akan paham
tentang satu, bagaimana cara membaca, bagaimana menulis, bagaimana mengucapkan atau berbicara, bagaimana mendengarkan. Jadi itu bagian-bagian yang bisa kita praktekkan dengan kita mengenal bahasa Arab. Selain kita nanti dengan memahami dan mengetahui tentang pelajaran bahasa Arab, maka kita akan mudah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga bahasanya kan bahasa Arab. Begitu juga dengan hadis yang seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Selain juga manfaat dari kita belajar bahasa Arab itu, kedisiplinan kita itu juga terbangun. Karena ada kaitannya dengan kedisiplinan. Karena kita mempelajari ilmu, satu ilmu itu kan harus kontinu, harus rutin. Tidak bisa kalau hanya mempelajari ilmu kok setelah ini belajar terus nanti jarak waktu lama tidak belajar lagi, nah itu tidak rutin ya. Maka itu juga hasilnya tidak maksimal. Maka bagian dari belajar bahasa Arab itu juga melatih kedisiplinan dan bagaimana kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari intisari pelajaran bahasa Arab ini. Ya, selain kita dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kita berdakwah. Ya, itu banyak bermanfaat seperti itu. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman manfaat dari kita belajar bahasa Arab dari Pak Ramdan. Ada nggak sih Pak pelatihan khusus guru-guru madin untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya Pak? Untuk sementara, karena di madrasah diniyah itu para pengguru mata pelajaran, baik itu bahasa Arab ataupun yang lain, itu kan sudah sportsball. Jadi untuk diklat ataupun ada satu pelatihan khusus itu memang belum sering kita ikuti, walaupun ada beberapa waktu itu pemberitahuan untuk mengirimkan 1-2 ustadz ke Kemenak biasanya seperti itu. Tapi untuk saat ini guru ataupun ustadz-ustadzah yang ada di madrasah diniyah belum semuanya bisa mengikuti karena keterbatasan SDM. Tapi insya Allah kaitannya dengan materi pembelajaran dari semua mapel, alhamdulillah kita acung jempol karena memang beliaunya itu sudah senior. Jadi kalau saya itu masih juniornya. Jadi kalau para senior itu insya Allah bisa menyampaikan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing yang diampu. Jadi memang belum ada kelas seperti itu, belum ada mandiri. Jadi latihan mandiri, dan itu kita juga tidak berhenti hanya mengandalkan adanya diklat, tapi kita setiap kali itu belajar. Setiap pekan itu belajar setiap hari Jumat. Dan setiap hari Jumat sore kalau santrinya itu libur, jadi bapak ibu guru satu-satunya itu belajar. Jadi tidak hanya santrinya yang belajar, tapi bapak ibu guru satu-satunya itu yang belajar, dan itu bagian dari pengembangan skill, pengembangan ilmu dari bapak ibu guru semuanya dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai pendidik di madrasah diniyah Muhammadiyah Jember Jauh. Di madrasah diniyah ini Bapak bukan hanya mengajar bahasa Arab aja enggak nih. Bapak juga mengelola tata usaha di Madin ini. Jadi menurut Bapak seberapa penting seorang tata usaha di Madin itu Pak? Ya, sebelumnya ini memang tugas tidak dikatakan tugas sampingan ya, tugas penting juga. Karena dalam satu lembaga kalau administrasi itu tidak ada, maka juga ibaratnya tidak bisa jalan. Maka dalam hal ini
Bisa diamanai juga selain mengajar guru bahasa Arab atau ustadz dalam hari ini mengampu pelajaran bahasa Arab, tapi juga diamanai untuk administrasi madrasah. Tentunya administrasi ini sebenarnya juga berat karena melibatkan semua unsur, dalam hari ini administrasi akademik. Jadi dalam madrasah diniyah itu tugas ataupun peran dari seorang tata usaha itu ya ibaratnya tiangnya. Karena kalau administrasi tidak jalan, walaupun kegiatan belajar mengajar jalan itu juga tidak bisa sepenuhnya berjalan karena diperlukan yang namanya tata kelola administrasi akademik, baik itu data peserta didik atau santri, terus pelaporan kaitannya sarana dan kondisi pembelajaran supaya bisa berjalan dengan baik. Ini salah satunya juga melibatkan tata usaha. Nah dalam hal ini saya diamanai, jadi memang dua tanggung jawab yang itu harus dijalankan. Jadi memang sumber daya manusianya di situ yang saya tadi sampaikan bahwa ustadz-ustadznya itu sudah pada sepuh, jadinya yang menjalankan amanah tugas menjadi tata usaha itu ya yang agak mudah, maka saya kembali lagi di amanah ini. Begitu Pak Ustadz. Masya Allah baik. Lalu bagaimana sih Bapak dapat membagi waktu antara menjadi guru ajar bahasa Arab dan sebagai tata usaha itu Pak? Ya, harus pinter-pinter jaga waktu. Jadi intinya tanggung jawab ataupun tugas yang berbeda, tapi dalam satu lingkup instansi atau institusi, maka harus pinter-pinter pakai waktu. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Jadi untuk kegiatan administrasi itu biasanya saya laksanakan di waktu yang tidak di sore hari. Artinya kalau sore hari kan waktu pembelajaran KBM dari jam 14.15 sampai jam 4 itu kan KBM. Jadi kita pilih waktu untuk menjalankan tugas itu di waktu malam hari ataupun di pagi harinya, selain tugas-tugas yang lain, karena memang harus beriringan. Di satu sisi kita harus menyiapkan pembelajaran, di satu sisi juga harus menyiapkan kaitannya administrasi yang diminta ataupun yang harus dilaporkan pada waktu yang ditentukan. Maka harus bisa memilah dan itu harus bisa mengkondisikan. Ya, sampai saat ini alhamdulillah baik itu organisasi dari Kemenag ataupun madrasah diniyah, alhamdulillah bisa tercover dengan baik, walaupun mungkin masih ada kekurangan sana sini. Insya Allah masih berjalan sampai sekarang. Mungkin itu. Mungkin bisa disimpulkan ya. Jadi menjadi guru wadin itu membutuhkan pengetahuan yang kuat tentang Islam dan kemampuan mengajar yang baik. Selain itu, seorang guru wadin juga harus memiliki sifat yang sabar dan toleransi serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam pembelajaran maupun dengan siswa itu sendiri. Mungkin Bapak wonten kesan nopo pesan buat yang menonton? Ya, intinya baik bagi ustadzah ataupun bagian operator atau administrasi di madrasah diniyah, tetap istiqomah dalam menjalankan tugas, dan yang paling penting adalah niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semuanya nanti akan kembali kepada kita dan akan mendapatkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semangat dan ikhlas karena Allah. Terima kasih Pak Romdan sudah
menyempatkan Iya. waktunya untuk mengisi pada siang hari ini bersama teman-teman yang menonton. Mungkin sekian dari saya, Rasyidatul Azkiyah. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.